Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan Yudi dengan nomor induk mahasiswa 1606026. Yang terhormat Bapak Fadli Pelayani selaku pembimbing 1 dan yang terhormat Ibu Intan Andriani selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Antegrade Velograph pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina, Tegal. Langsung saja ke latar belakang. Sistem perkemihan adalah suatu sistem yang di dalamnya terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Zat ini dapat larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Salah satu kelainan pada ureter yaitu uretrolitiasis, batu ureter. Terbentuknya batu ureter atau yang disebut kalkulus, di mana pada sistem penyaluran urin, tetapi batu pada umumnya terbentuk di ginjal yang turun ke ureter. Batu ureter sering terjadi yang dibuktikan oleh ditemukannya batu pada sekitar 1% autopsi. Batu ureter lebih sering menimbulkan gejala pada laki-laki. Pemeriksaan antegrade velograph merupakan pemeriksaan sistem perkemihan dengan menggunakan media kontras yang dimasukkan melalui kateter yang telah dipasang dokter urologi dengan cara nefrostomi perkutan. Teknik pemeriksaan antegrade velograph menurut Frank 2015, proyeksi yang digunakan yang pertama anterior posterior photopolos abdomen, yang kedua anterior posterior post injeksi, yang ketiga proyeksi lateral, yang keempat AP dengan posisi lateral dorsal decubitus atau yang disebut LDD, yang kelima rect posterior oblique yang disebut juga dengan RPO, yang keenam left posterior oblique atau yang disebut juga dengan LPO. Di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal, proyeksi yang digunakan hanya dua, yaitu yang pertama anterior posterior photopolos abdomen dan yang kedua anterior posterior post injeksi. Rumusan masalah. Bagaimana teknik pemeriksaan radiografi APG dengan kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal? Yang kedua, mengapa pada teknik APG hanya menggunakan satu proyeksi saja? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui teknik pemeriksaan APG dengan kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal. Yang kedua, mengetahui alasan pada pemeriksaan APG dengan kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal hanya menggunakan satu proyeksi saja. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat teoritis ada dua, yaitu yang pertama, institusi pendidikan dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan Prodi D3 Teknik Ronsen Universitas Widya Usada Semarang tentang teknik pemeriksaan APG pada kasus uretrolitiasis. Yang kedua, menambah wawasan dan pendalaman ilmu pengetahuan tentang teknik pemeriksaan APG khususnya pada kasus uretrolitiasis. Manfaat praktis. Hasil dari penelitian KTI ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran yang berguna bagi instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal khususnya pada pemeriksaan APG dan kasus uretrolitiasis. Lanjut ke hasil penelitian. Yang pertama ada Ida Arianti pada tahun 2009, teknik pemeriksaan APG di instalasi radiologi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Studi kasus pada pasien hidronefrosis
obstruksi ureter. Yang kedua ada Prima Selvia Megawati tahun 2010, teknik pemeriksaan angiografi pada kasus hidronefrosis di instalasi radiologi Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Yang ketiga Novita Fatikatu Asmalina pada tahun 2016, teknik pemeriksaan angiografi pada kasus hidronefrosis di instalasi RSUD Kartina Tegal. Yang keempat ada saya sendiri, yaitu Diki Kurniawa Yudi pada tahun 2018, teknik pemeriksaan angiografi pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kartina Tegal. Lanjut ke anatomi sistem perkemihan. Di slide terdapat gambar urinarius dengan keterangan yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang keempat uretra. Lanjut ke fisiologi sistem perkemihan. Ginjal. Fungsi ginjal. Fungsi ginjal adalah pengatur volume air atau cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh, mengatur keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengekskresikan sisa-sisa hasil metabolisme, ureum, asam urat, kreatinin. Ureter berfungsi sebagai penyalur urin dari ginjal ke vesika urinaria. Vesika urinaria berfungsi sebagai penampung atau penyimpan urin. Ureter berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Patofisiologi sistem perkemihan. Uretrolitiasis adalah suatu keadaan terjadinya penumpukan oksalat kalkulus batu ginjal pada ureter atau pada daerah ginjal. Uretrolitiasis terjadi bila batu ada di dalam saluran perkemihan. Batu ini sendiri disebut kalkuli. Pembentukan batu mulai dengan kristal yang tertangkap di suatu tempat sepanjang saluran perkemihan yang tumbuh sebagai pencetus larutan urin. Ini terdapat foto teknik pemeriksaan angiografi. Yang pertama ada proyeksi anterior posterior foto polos abdomen, yang kedua proyeksi anterior posterior pas injeksi media kontras, yang ketiga proyeksi rek posterior oblik, yang keempat ada proyeksi lateral, yang kelima ada proyeksi lateral dorsal decubitus. Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi dan waktu pengambilan data di instalasi radiologi RSUD Kartina Tegal pada bulan Juli 2019. Variabel populasi dan sampel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Cara pengambilan data. Yang pertama ada observasi partisipatif. Penulis mengamati dan membantu secara langsung pemeriksaan radiograf angiografi pada penderita uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kartina Tegal. Yang kedua, wawancara mendalam. Untuk melengkapi data-data, penulis juga mengadakan wawancara secara mendalam dengan 3 radiografer. Yang ketiga, dokumentasi. Penulis mengambil data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan angiografi pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kartina Tegal. Misalnya alat dan bahan, gambar pemeriksaan pelvis,
gambar pemeriksaan foto radiologi, dan hasil pembacaan fotoradiograf. Pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, tahap reduksi data. Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian dari data yang sudah dipilih tersebut dikategorikan sesuai tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengambilan data sebelumnya. Yang ketiga, tahap penyajian data. Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti membuat coding terbuka untuk mempermudah penyajian data dalam bentuk kuotasi. Tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh setelah melalui tahap reduksi dari penyajian data, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang kuat dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian ke lapangan. Lanjut, paparan kasus, profil kasus, identitas pasien, nama Tuan T, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kutayu, dokter pengirim Dr. A, nomor RM 890 sekian, nomor foto 23 sekian, permintaan foto antegrade pilograf, diagnosa batu ureter atau calculus of ureter. Teknik pemeriksaan antegrade pilograf pada kasus uretrolitiasis di instalasi RSUD Radiologi Kardina Tegal. Yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, proyeksi pemeriksaan. Alasan hanya menggunakan satu proyeksi saja dalam pemeriksaan antegrade pilograf pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal dengan menggunakan proyeksi AP sudah cukup memberikan informasi yang cukup optimal. Karena sudah dapat menampakkan kriteria penyumbatan pada saluran perkemihan yang menyebabkan uretrolitiasis. Karena sudah dapat memberikan informasi yang cukup optimal tentang diagnosa. Selain itu juga dapat mengurangi radiasi terhadap pasien. Pembahasan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemeriksaan antegrade pilografi pada pasien dengan indikasi uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal, maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut. Di instalasi radiologi RSUD Kardina Tegal, teknik pemeriksaan APG pada kasus uretrolitiasis pada pasien Tuan T menggunakan proyeksi diantaranya foto polos abdomen, proyeksi AP, dan proyeksi AP post injeksi setelah pemasukan media kontras. Menurut Long DKK 2016, proyeksi pemeriksaan pemeriksaan antegrade pilografi menggunakan beberapa proyeksi. Proyeksi tersebut diantaranya adalah foto polos abdomen menggunakan proyeksi anterior posterior atau disebut AP, dan foto post injeksi media kontras dilakukan proyeksi AP posterior dan proyeksi lateral left decubitus atau yang disebut LLD. Kesimpulan,
Teknik pemeriksaan APG pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Karina Tegal pada Tuan T tidak memerlukan persiapan pasien khusus terlebih dahulu. Sebelum pemeriksaan APG, pasien telah terpasang nefrostomi yang telah dipasang oleh dokter spesialis urologi di ruang operasi dan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan sebelum dilakukannya pemeriksaan APG pada pasien maupun keluarga pasien, dan diberi surat persetujuan tindakan pemeriksaan APG yang disebut informed consent. Pada pemeriksaan media kontras yang digunakan adalah iodium non-ionic water soluble merek Iopamiro dengan konsentrasi 300 mg liter per mili yang dicampurkan NaCl dengan perbandingan 1:1. Media kontras yang masuk ke dalam ginjal 40-50 cc dimasukkan secara perlahan sambil komunikasi dengan pasien. Pemasukan media kontras dilakukan dengan posisi tidur supine di atas meja pemeriksaan dengan tangan di samping dan kedua kaki lurus ke bawah. Proyeksi yang digunakan pada pemeriksaan APG di instalasi radiologi RSUD Karina Tegal diantara lain adalah foto polos abdomen yang disebut FPA dengan proyeksi AP dan proyeksi AP post injeksi media kontras setelah pemasukan media kontras. Alasan hanya dibuat proyeksi AP post injeksi setelah pemasukan media kontras pada pemeriksaan APG pada kasus uretrolitiasis di instalasi radiologi RSUD Karina Tegal dengan hanya menggunakan proyeksi AP post injeksi setelah pemasukan media kontras sudah dapat memberikan informasi yang optimal tentang diagnosis karena sudah dapat menampakkan kriteria penyumbatan pada saluran perkemihan yang menyebabkan uretrolitiasis. Selain itu, dengan proyeksi yang tidak terlalu banyak secara signifikan dapat mengurangi radiasi pada pasien. Alasan sebaiknya dalam penggunaan media kontras pada pemeriksaan APG menggunakan perbandingan 1:3 sesuai dengan yang ada di Frank DKK tahun 2016. Karena dengan menggunakan media kontras perbandingan 1:1 akan terlalu pekat. Pada kasus uretrolitiasis terjadi sumbatan pada ginjal dan ditandai dengan ureum kreatinin yang tinggi. Jika media kontras terlalu pekat, maka kerja ginjal akan semakin berat dan dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Sekian dan terima kasih.